Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada rapat online kita kali ini, saya ingin membahas mengenai proses merencanakan pengelolaan pengadaan. Yang khususnya nanti kita akan membahas mengenai tools and teknik yang optimal yang dapat kita terapkan pada perusahaan kita ini. Namun sebelum rekan-rekan sekalian bisa mulai menjelaskan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu proses merencanakan pengelolaan pengadaan. Nah, proses ini adalah proses yang mestinya kita lakukan untuk dapat merencanakan bagaimana memilih jenis penawaran yang digunakan, lalu bagaimana mengidentifikasi strategi pengadaan, dan juga kita dapat menentukan evaluasi dari vendor. Nah, mungkin yang pertama Ibu Nadia bisa mulai menjelaskan mengenai expert judgment, dan juga saya harap Ibu Nadia juga bisa memberikan kelebihan dan juga kekurangannya. Pertama itu ada expert judgment. Dalam konsep pelaksanaan pengadaan barang jasa, perusahaan ataupun organisasi ini memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan pendekatan yang ingin digunakan, termasuk proyek yang ingin kita lakukan, yaitu proyek kasir. Penilaian ahli sering digunakan untuk menilai input dan output dari proses ini, dan expert judgment juga dapat digunakan untuk mengembangkan atau memodifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi proposal penjualan. Keputusan hukum ahli dapat melibatkan jasa dari staf legal untuk membantu dengan masalah pengadaan yang unik. Putusan tersebut termasuk bisnis dan keahlian teknis dapat diterapkan untuk kedua rincian teknis dari produk yang diperoleh, jasa atau hasil, dan berbagai aspek dari proses manajemen pengadaan. Seringkali penggunaan tools ini dianggap lebih efektif karena ahli terkait memiliki pemahaman yang lebih baik dengan proyek yang dilaksanakan, yang diakibatkan karena jam terbang dari keahliannya menangani proyek yang serupa. Tentu saja dengan menganalisis tingkat keberhasilan dari proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Kalian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus atau pelatihan dalam topik seperti yang pertama, procurement dan pembelian pada proyek kasir. Yang kedua, jenis dan kontrak dan dokumen kontrak pada proyek kasir. Berikutnya yang ketiga, peraturan dan kesesuaian topik dengan proyek kasir. Setelah kita memahami hal tersebut, maka disinilah pro dan kontranya. Pro-nya dari expert judgment yaitu sebagai aset dalam organisasi apapun. Kemudian yang kedua, memberikan masukan untuk perencanaan dan memperkirakan setiap kegiatan karena pendapat mereka dianggap penting. Berikutnya, para ahli dapat menjadi pemangku kepentingan atau pelanggan. Dan yang terakhir, menghemat waktu selama perencanaan. Sedangkan kontranya di sini dari expert judgment yaitu membutuhkan biaya lebih untuk mencari expert judgment yang profesional, sulit menemukan para ahli yang sesuai dengan keinginan project manager, dan yang terakhir, para ahli mungkin tidak menganggap serius tugasnya, mengakibatkan perkiraan yang tidak akurat. Terima kasih Bu Nadia atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya Bapak Rohim bisa menjelaskan mengenai market research. Salah satu teknik data gathering yaitu riset pasar sebagai salah satu tools and teknik yang dapat digunakan dalam plan procurement management. Untuk kelebihan dari riset pasar sendiri, yang pertama, hasil dari riset pasar yang baik akan memberikan pandangan mengenai kapabilitas pasar dan stabilitasnya, sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selanjutnya, riset pasar juga dapat mengurangi risiko dalam proses pengadaan karena telah mendapat informasi mengenai para penjual yang potensial. Selain itu, riset pasar juga memberikan pandangan atau insight baru yang dapat menjadi nilai tambah untuk proses pengadaan. Sedangkan kekurangan dari riset pasar, yang pertama, riset pasar memerlukan biaya yang mahal karena perlu untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, riset pasar memerlukan waktu yang panjang karena pengumpulan informasi dari bermacam sumber membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu juga pengolahan informasi menjadi informasi yang lebih berarti pun memerlukan analisis yang tentunya memakan waktu juga. Terakhir, riset pasar yang salah sasaran atau salah analisis juga dapat menyelewengkan informasi yang ada sehingga hasil riset pasar menjadi tidak tepat guna untuk proses pengadaan. Baik, sudah sangat jelas tadi Bapak Rohim, terima kasih. Saya harap Bapak Faza bisa menjelaskan mengenai data analisis, khususnya make or buy analysis. Saya harap nanti Bapak juga bisa menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Silakan Bapak Faza. Halo Pak, selamat siang. Jadi di sini saya Faza sebagai Saltiga itu akan membahas tentang data analisis, make or buy analysis. Jadi make or buy analysis ini adalah teknik manajemen umum yang digunakan untuk menentukan apakah pekerjaan tertentu itu dapat dikerjakan oleh tim proyek itu sendiri atau harus beli dari sumber luar atau outsourcing. Nah, teknik ini
mempunyai kelebihan dan kekurangan, Pak. Jadi untuk kelebihan yang pertama, yaitu saving money. Ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan masalah keuangan proyek dengan baik dan dapat membuat keputusan berdasarkan pendekatan yang lebih hemat biaya. Nah, ini karena bisa mengambil keputusan yang optimal. Apakah pekerjaan tertentu itu dapat dikerjakan oleh tim proyek sendiri atau harus outsourcing dari luar, seperti itu. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu tetap fleksibel, Pak. Jadi make or buy analisis ini dapat memberikan tim proyek fleksibilitas dalam menimbang dan mengevaluasi berbagai pertimbangan, mulai dari kapasitas dan keahlian proyek, semangat kerja, hingga jadwal dan tenggat waktu proyek. Nah, seperti itu. Untuk kelebihan yang ketiga selanjutnya yaitu tentang quality control. Nah, make or buy analisis ini dapat menguntungkan tim proyek dengan memberikan kendali atas materi atau hasil pekerjaan yang akan memengaruhi produk atau output dari proyek, seperti itu. Nah, misalnya, jika tim proyek kurang puas dengan hasil yang dikerjakan oleh vendor, maka tim proyek dapat mengerjakannya sendiri atau agar sesuai dengan requirement proyek. Atau misalnya, rutinitas atau tugas dari proyek sendiri itu sangat khusus, sehingga tidak layak mengembangkan kemampuan untuk mengerjakan produk atau pekerjaan yang kualitasnya tidak sebanding dengan yang disediakan vendor. Namun, teknik ini juga memiliki kelemahan, Pak. Nah, keputusan jenis ini biasanya mempengaruhi rencana alokasi sumber daya proyek. Namun, ini memerlukan studi terkoordinasi oleh beberapa departemen atau bagian dalam tim proyek. Dengan kata lain, project manager ini harus memastikan bahwa keputusan yang dibuat itu hanya setelah semua input relevan telah dievaluasi, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Faza atas penjelasannya, sudah sangat jelas tadi. Karena tadi Bapak Faza sudah menjelaskan mengenai apakah kita perlu menggunakan vendor atau tidak. Di sini saya harap Ibu Asmaul dapat menjelaskan mengenai source selection analysis yang dapat kita tentukan nantinya metode-metode mana yang harus kita lakukan untuk memilih vendor. Silakan Ibu Asmaul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna sebagai staf 4. Di sini akan menjelaskan tentang tools dalam merencanakan pengelolaan pengadaan, yaitu source selection analysis, yang mungkin nantinya dapat Bapak Ahdan pertimbangkan penggunaannya. Nah, dalam melakukan pengadaan, untuk kebutuhan proyek, tentunya kita harus memilih vendor atau source yang tepat. Nah, dari beberapa vendor yang ada, kita dapat menggunakan metode pemilihan seperti vendor yang menawarkan biaya terendah dari pengadaan, atau untuk pengadaan yang relatif kecil bisa menggunakan metode kualifikasi saja. Dan pada metode ini, masalah waktu dan biaya tidak perlu dipertimbangkan. Nah, bisa juga menggunakan metode quality base. Jadi, kita akan melihat kualitas pengadaan dari vendor. Selain itu, ada metode quality and cost base. Nah, jadi mempertimbangkan dari sisi kualitas dan biaya pengadaan, serta juga bisa memilih vendor berdasarkan anggaran proyek yang tersedia. Nah, jika saja hanya ada satu vendor tunggal, kita bisa meminta vendor tersebut menyiapkan proposal teknis dan keuangan terlebih dahulu, yang kemudian dapat kita negosiasikan. Nah, intinya untuk tool source selection analysis ini memiliki banyak alternatif metode untuk memilih vendor dan melakukan pengadaan. Tinggal kita sesuaikan saja, Pak. Ya, begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asmaul atas penjelasannya mengenai metode-metode untuk memilih vendor tadi. Yang terakhir mungkin saya perlu penjelasan mengenai meetings yang nantinya juga disertakan mengenai kelebihan dan juga kekurangannya, yang saya harap Ibu Eva sudah siap menjelaskan. Silakan Ibu Eva. Ya, selanjutnya saya Eva Septiarni Habibah sebagai staf 5 akan menjelaskan mengenai tool meetings dalam merencanakan pengelolaan pengadaan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk Bapak Ahdan. Meetings ini sering digunakan dalam merencanakan pengelolaan pengadaan suatu proyek karena pada saat meetings berlangsung dapat membahas tugas tim dan menyelaraskan tujuan proyek. Stakeholder juga dapat memaparkan tentang tujuan proyek, progres proyek, serta menyampaikan kritik dan sarannya untuk proyek. Meetings memberikan wadah bagi para stakeholder untuk dapat menyampaikan suara mereka masing-masing. Namun kekurangannya, ketika masalah dalam proyek hanya memerlukan komunikasi yang intensif dan dengan waktu yang terbatas, adanya meetings akan membuang-buang waktu dan membuat para stakeholder melakukan percakapan yang kurang penting. Nah, tujuan dari meetings terkadang juga kurang jelas. Yang seharusnya tujuan meetings untuk melakukan koordinasi antar stakeholder terkadang melenceng dan menimbulkan percakapan yang keluar dari topik proyek.
Maka dari itu, sebelum melakukan meetings, sebaiknya tujuan dan hasil yang diharapkan dari meetings tersebut ditegaskan terlebih dahulu kepada para stakeholder. Ya, terima kasih penjelasannya rekan-rekan sekalian. Sudah sangat jelas tadi, sudah saya terima juga. Dari apa yang saya terima tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya perusahaan kita dapat melakukan make or buy analisis, seperti yang Bapak Faza jelaskan sebelumnya. Dalam metode ini, kita dapat menentukan apakah perusahaan kita perlu melakukan outsourcing atau tidak. Karena nantinya perusahaan kita akan berhubungan dengan vendor, saya harap kita juga dapat menggunakan source selection analysis seperti yang Ibu Asmaul jelaskan. Di dalam metode ini juga nantinya kita akan menentukan kriteria evaluasi vendor. Nah, karena make or buy analisis ini tidak bisa dilakukan sebelum adanya evaluasi dari project manager mengenai inputan dari departemen terkait, maka dari itu kita dapat menyelesaikan evaluasi tadi di dalam meetings, seperti yang sudah Ibu Eva jelaskan sebelumnya. Di dalam meetings ini nanti, saya harap kita juga dapat memilih jenis penawaran yang digunakan dan juga menentukan atau mengidentifikasi strategi pengadaan yang sesuai dengan perusahaan kita. Nah, dari penjelasan Ibu Eva tadi bahwasanya meetings ini akan memakan banyak waktu. Namun, saya rasa ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan atau bukan masalah yang besar, karena perkiraan saya ini nanti kita akan memiliki banyak waktu longgar. Jadi kekurangan tadi bukanlah suatu hal yang besar. Ya, karena kesimpulan tadi sudah saya sampaikan dan juga saya sudah menjelaskan mengenai rencana kerja kita ke depannya bagaimana. Saya harap rekan-rekan sekalian bisa memulai pekerjaannya dan juga rapat online kali ini akan saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di rapat online kita kali ini. Terima kasih.